Halo Sobat Medical Global, kembali lagi di channel kami. Kali ini kita mau lanjutin bahas nervus cranialis. Sebelumnya kita udah bahas nervus 1 dan 2. Sekarang kita bahas nervus 3, 4, 6, yaitu oculomotorius, trochlearis, dan juga abdusen. Selamat menyimak ya. Ada yang penasaran kenapa kali ini kita bahasnya 3 nervus sekaligus? Kenapa ya? Karena ketiga nervus ini memiliki persamaan fungsi, yaitu fungsi motorik yang somatik, menggerakkan otot bola mata kita atau extraocular muscles. Dan yang kedua, cranial exit atau pintu keluar sebelum masuk ke rongga orbitanya sama-sama di viscera orbitalis superior, atau kita singkat dengan VOS. Nah, selanjutnya kita mau bahas otot-otot ekstraokular dan saraf yang menginervasinya. Biar lebih mudah, kita pakai singkatan ya, yaitu RL6, OS4, L3. Apa sih maksudnya? RL6 itu rectus lateral dipersarafi oleh nervus 6. OS4, oblik superior dipersarafi oleh nervus 4. L3 maksudnya sisa otot atau lain-lainnya dipersarafi oleh nervus 3. Ada rectus superior. Kemudian ada rectus medial. Kemudian ada rectus inferior. Dan yang terakhir, oblik inferior. Diingat-ingat singkatannya ya. Sekarang kita mau bahas nervus oculomotorius lebih detail ya. Di mana sih letak badan sel atau origin dari nervus oculomotorius? Letaknya ada di otak tengah kita atau midbrain atau nama latinnya mesencephalon. Di otak tengah, si nukleus ini setinggi apa? Setinggi colliculus superior. Nukleus oculomotorius itu ada dua loh. Pertama, ada nukleus okulomotor yang fungsinya adalah somatik motor yang nantinya berperan dalam menggerakkan otot ekstraokular. Dan yang kedua, ada nukleus Edinger-Westphal, di mana nukleus ini nanti berkontribusi terhadap fungsi otonom atau visceral motor, yaitu untuk akomodasi lensa dan konstriksi pupil kita. Kita lihat pathway-nya ya. Jadi, serabut oculomotorius itu sebelum masuk ke VOS dan sebelum masuk ke rongga orbita itu cabang jadi dua divisi. Ada divisi superior dan juga ada divisi inferior. Di mana divisi superior akan mempersarafi dua otot. Otot kelopak mata atas atau levator palpebra superior dan satu otot ekstraokular yaitu rectus superior. Nah, otot-otot ekstraokular nervus 3 lainnya akan dibawa oleh divisi inferior. Serabut yang dibawa ke otot mana aja sih? Ada ke otot rectus medial, kemudian ke rectus inferior, kemudian ke oblik inferior juga. Nah, divisi inferior ini selain bawa serabut motor somatik ke otot-otot ini, akan bawa serabut otonom parasimpatik ke ganglion siliar, yang nantinya akan diteruskan ke sphincter pupil dan juga musculus ciliaris. Kita bahas fungsi masing-masing ototnya ya. Jadi, nervus 3 ini mempersarafi 4 dari 6 otot ekstraokular kita. Yang pertama, ada otot rectus superior. Otot ini fungsinya untuk elevasi, yaitu menggerakkan bola mata kita ke arah atas. Yang kedua, ada rectus medial. Rectus medial ini fungsinya untuk aduksi atau menggerakkan bola mata ke arah nasal. Yang ketiga ada rectus inferior yang fungsinya untuk depresi atau menggerakkan bola mata ke arah bawah. Dan yang keempat ada oblik inferior, fungsinya untuk elevasi, abduksi, dan rotasi ke lateral. Bagaimana jika terjadi kerusakan pada nervus 3? Apa saja manifestasi yang dapat ditimbulkan? Pertama, dapat terjadi strabismus atau mata juling. Mata julingnya ke arah mana? Ke arah bawah dan luar atau down and out. Kenapa down and out ya posisi matanya? Karena sebagian besar ototnya kan bergerak ke arah vertikal dan juga medial. Yang menggerakkan ke arah vertikal kan ada rectus superior, oblik inferior, kemudian yang menggerakkan ke arah dalam atau medial ada rectus medial. Jika otot-otot tersebut
mengalami kelumpuhan, maka posisi bola mata juga akan terpengaruh. Jadinya posisinya down and out. Nah, nanti diplopia bisa sering terjadi pada keadaan ini. Kemudian ada ptosis. Ptosis ini kelopak matanya turun. Kenapa turun? Karena otot yang mengangkat kelopak matanya mengalami kelemahan, yaitu levator palpebra superior yang juga dipersarafi oleh nervus 3. Kemudian dapat terjadi midriasis atau dilatasi pupil. Kenapa bisa dilatasi? Karena konstriksi pupil diatur oleh sphincter pupil yang juga dipersarafi oleh nervus 3. Sudah cukup untuk nervus 3, sekarang kita bahas nervus 4. Nervus 4 ini letak badan sel atau nukleusnya sama saja dengan nervus 3, yaitu di mesencephalon. Yang membedakan hanya setinggi apanya. Jika nervus 3 setinggi colliculus superior, nervus 4 setinggi colliculus inferior. Nah, nukleus troklear ini merupakan nukleus kecil di mesencephalon yang ditunjukkan dengan tanda panah berikut. Serabut sarafnya nanti akan bersilangan loh sebelum meninggalkan batang otak. Nih, dia akan bersilangan tepatnya di junction antara mesencephalon dan pons. Kemudian nervus ini merupakan nervus kranial satu-satunya yang meninggalkan batang otak dari sisi posterior dan secara komplit originatnya dari nukleus kontralateralnya untuk mempersarafi otot-ototnya. Masih ingat nggak otot apa yang dipersarafi oleh nervus 4? Ingat OS4. OS4 itu oblik superior dipersarafi oleh nervus 4, di mana fungsinya terhadap gerak bola mata adalah down and out. Nah, oblik superior ini berkaitan dengan suatu struktur kartilaginosa, yaitu namanya troklea. Troklea ini berperan loh terhadap aksi otot dari oblik superior, karena dia ini pulley leg structure seperti katrol, jadi dapat menentukan arah tarikan otot. Manifestasi kerusakan nervus 4. Yang pertama dapat terjadi hipertropia atau matanya deviasi ke atas. Hal ini disebabkan karena oblik superior fungsinya menurun akibat nervus 4 yang rusak. Makanya posisi matanya deviasi ke atas. Nah, posisi mata yang tidak sejajar dapat menyebabkan double vision atau diplopia dan nanti pasiennya bisa kompensasi memiringkan kepalanya atau yang dikenal dengan compensatory head tilt. Nah, kita bahas nervus yang terakhir nih, nervus abducens pada kesempatan kali ini. Nervus abducens ini nerve cell bodies atau originnya berasal dari pons. Nah, kita lihat nih, nukleus abducens kalau dilihat dari posterior brainstem, letaknya kira-kira di sini. Recall, otot nervus 6 apa? RL6, rectus lateral dipersarafi oleh nervus 6, di mana fungsinya untuk menggerakkan bola mata ke arah temporal atau lateral. Nih, ini rectus lateral. Pada penasaran gak sih gimana koordinasi gerak bola mata ketika melihat ke kiri atau ke kanan? Nah, itu tidak lepas dari koordinasi antara kedua otot kita, yaitu rectus lateral dan juga rectus medial. Ini nukleus abducens. Neuron dari nukleus ini akan melewati suatu pathway yang bernama fasciculus longitudinal medial, di mana serabut dari nervus 6 akan bertemu atau bersinaps dengan serabut dari nervus 3 di nukleus okulomotor, yang nantinya akan dilanjutkan ke rectus medial. Dilanjutannya ke rectus medial sisi berlawanan ya. Contohnya pada gambar berikut. Kita lihat ini posisinya matanya lagi melirik ke kiri. Mata kiri tergerak ke kiri atau lateral karena digerakkan oleh rectus lateral, sementara mata kanannya digerakkan oleh rectus medial. Bagaimana jika terjadi kerusakan pada nervus 6? Manifestasi yang mungkin terjadi adalah esotropia atau juling ke arah dalam. Karena tadi kan fungsinya rectus lateral untuk menggerakkan bola mata ke arah luar. Jadi kalau terjadi kerusakan, julingnya ke arah dalam yang nantinya juga bisa menyebabkan diplopia. Nah, sekian pembahasan kali ini. Jika ada yang mau ditanyakan atau kritik dan saran, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa
Like, comment, and subscribe. Terima kasih.